Gimana kabarnya, Mister? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Is golden atau golden time. Golden time. Rasanya bahagia bisa berjumpa tutor, Mister. Karena kan sebagaimana yang saya ketahui, tutor-tutor di Pari itu sangat ramah. Tapi ada juga yang agak sedikit gak ramah. Jadi ini Mister salah satu yang ramah lah ini. Bisa bergaul. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Ada ininya berarti. Iya. Ada sedikit nilai plus berarti. Dia nilai plus. Dalam pembelajaran kan harus ramah kita. Iya. Salah satunya metodenya. Jadi begini, Mister. Saya ingin tanya terkait, saya dengar ada kursusan lah. Mister salah satu tutor di PIS ya gitu, Mister. Bisa kasih gambaran lah sedikit tentang PIS itu, Mister. Jadi kita berbicara tentang kapan PIS itu pertama kali berdiri dulu. Iya, sejarah Jadi, dulu ya. Sejarah PIS ini berdiri di tahun 2010. Tepatnya di bulan Mei, tanggal 25 Mei seperti itu. Nah, PIS itu berdiri dengan sangat sederhana sekali, bisa dibilang sangat sederhana sekali. Kenapa saya bilang sederhana? Dulu PIS nggak sebesar inilah. Hanya sebidang tanah kecil dengan 2 kelas dan 1 rumah untuk camp. Gitu. Dan Kira-kira berapa lama? Dari tahun berapa tuh? dari tahun 2010. Sekarang udah 2021. 2021 mau ke Cukup 2022 lama. ya. Alhamdulillah berarti. Dan PIS juga masih eksis juga dalam berkompetisi dalam menciptakan Ya, murid-murid yang cerdas. Ya. Terutama dalam bahasa Inggris. Ya. Ya, berarti dimulai dari kelas sebidang tanah, kemudian berkembang ke situ ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Dan bisa dibilang pemilik PIS ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus menurut saya. Ya. Karena dia tidak memikirkan tentang bagaimana cara membesarkan, tapi bagaimana cara tingkatkan level tutornya juga seperti itu. Jadi nggak cuma dari PIS-nya, tapi dia menuntut tutornya untuk meningkat juga. Berarti di sini kualitas yang dituntut, Yes, tutornya. Betul. Berapa teacher kalau di PIS misalnya? Kalau untuk gurunya kurang lebih ada 18, itu 18. termasuk karyawan juga. Officer, terus bersih-bersih, kebersihan. Iya, seperti itu ya. Berarti ini sangat luar biasa nih. Bermulai dari satu kelas dulu ya? Iya, dua kelas sampai 3 kelas lah. Karena kelas. cuma ada kelas vocab, kelas speaking, sama kelas pronunciation. Oh, dan Gitu. sekarang ini sudah berapa kelas itu, Mister? Untuk speaking sendiri aja ada, kalau nggak salah benar. Ya, ada 5 kelas untuk level speaking yang udah dibuka. Sebenarnya level speaking di PIS itu ada 7, tapi yang baru dibuka itu ada 5. Itu untuk speaking. Untuk vocabnya ada 3 level 1, level 2, level 3. Terus untuk kelas pronunciation-nya juga ada level 1 dan level 2-nya. Terus grammar juga ada kelasnya sendiri. Seperti itu. Jadi kan bilang orang kalau kursusan itu ada spesialis. Seperti di Daffodil orang bilang spesialis speaking. Kalau di PIS sendiri itu spesialis di bidang apa? Speaking dong. Speaking. Karena banyak orang yang bilang sebenarnya kita kita nggak terfokus hanya speaking karena kita punya kelas-kelas yang lain. Tetapi mungkin orang menilainya PIS ini speakingnya bagus gara-gara ya mereka puas dengan pembelajaran di PIS ini, pengajaran di PIS, metode-metode di PIS seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar kursusannya di PIS, Iya. Gitu. Jangan lupa. Jalan apa, Mister? Apa? Jalan apa? Jalan Brawijaya. Jalan Brawijaya pas banget di pinggir jalan nih. Office-nya itu? Ya, office-nya. Kalau kelasnya di mana aja, Mister? Kalau misalnya untuk kelas ada 2, ada di PIS Office di sini. Terus di PIS Center itu khusus untuk grammar. Dan di PIS 2 itu khusus untuk speaking dan pronunciation, termasuk juga vocab. Oh, berarti nggak sulit kita carinya ya? Nggak sulit. Jadi tinggal klik di map ya? Iya, langsung keluar tuh ada kok. Gitu. Kalau Mister sendiri di kelas apa sekarang mengajar? Dan saya pribadi saya mengajar di kelas Bridge Speaking. Bridge Speaking ini terfokus untuk pembentukan mental. Self confidence seperti itu. Jadi kepercayaan diri, ya kan, membentuk kepercayaan diri. Karena menurut saya
bahasa Inggris tanpa ada yang namanya percaya diri itu Iya, sangat sulit. cuma sulit. Seperti itu, ya. Walaupun keilmuannya sudah tinggi, Yes. tapi nggak confident, Ya, akhirnya itu. hilang juga. Ya, Demam panggung. Betul, betul. Kemudian kemarin ada juga disampaikan kawan-kawan bahwa Mister ini kemarin tekun di kelas moving dan telah melahirkan para apa namanya yang job interviewnya itu udah berhasil. Udah banyak Alhamdulillah berarti. kader-kadernya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Banyak kan kawan. Oh, keren kali Mister Black itu ngajar bilangnya. Alhamdulillah saya sekarang sudah dapat pekerjaan review-reviewnya. Alhamdulillah. Berarti Jadi gimana bermanfaat ceritanya? lah Ya, bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi untuk job interview ini saya mengambil sebuah pengalaman pribadi sendiri karena ketika saya mencari pekerjaan di dunia yang ibarat kata harus sulit. berkompetisi ya dengan orang-orang banyak. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai sebuah kualitas ya ibarat kata akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, saya pernah mengapply ke beberapa perusahaan seperti itu dan saya selalu gagal. Dan terakhir saya mencoba untuk merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada saya dan ini yang saya ajarkan kepada murid-murid saya. Oh, luar biasa. Jadi niat yang ikhlas dan luar biasa itu jadi student-studentnya yang jadi luar biasa juga. Alhamdulillah. Tadi seperti yang saya bilang untuk gurunya di sini ada guru ya. Itu ada 10 teacher ya. Dan karena kelas di bridge ya, di PIS ini tidak hanya speaking saja. Yang pertama ada kelas reguler. Kelas reguler itu berbagai macam level ada di situ. Ada juga kelas paket. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet ngambil kelas paket seperti itu ada di PIS. Dan ada juga program BTP. BTP Apa ini Basic Training Program. Dan program 3 bulan, ibarat kata mereka yang dari nol atau mereka yang udah bisa, mereka akan digabungkan dalam satu kelas, belajar dari nol lagi dan tidak hanya mempelajari sebuah teori, tapi juga praktiknya juga di situ. Selalu diarahkan nantinya ya. Yes, benar. Berarti banyak juga kelasnya ya, Mister. Lumayan, alhamdulillah. Kalau mau masuk kita dites dulu untuk menyesuaikan kelasnya atau gimana? Tidak semua kelas yang ada di PIS itu harus melalui tes, tidak. Tapi kebanyakan mereka itu sudah mengetahui tentang levelnya. Mereka langsung datang ke office, mereka langsung mendaftarkan ke kelasnya. Seperti itu. Kalau IG-nya apa sih, Mister? IG-nya PIS. PIS ya. Kampung Inggris. PIS Kampung Inggris. Ya. Bisalah di follow nanti kawan-kawan yang subscriber semuanya. Ya. Di follow juga. Ya, di follow IG juga. saya seperti itu Teguh Amizar. Jangan lupa di bawah nanti ada ini. Jadi saya dengar juga Mister selain ngajar di sore hari privat juga ya, Mister ya? Saya mengajarkan privat, tapi yang saya ajarkan untuk kelas privat ini tidak semuanya saya tampung karena tujuan saya tidak hanya untuk menghasilkan uang, tidak, tapi saya akan memilih seseorang yang benar-benar butuh dibimbing dalam belajar seperti karena beberapa orang mempunyai perbedaan dalam cara mempelajari sesuatu. Jadi saya memilih mereka yang sulit untuk memahami sesuatu seperti itu. Kemudian saya dengar-dengar juga, Mister, kalau di kelas itu kalau sekali masuk bisa masuk lagi. Itu benar nggak, Mister? Ya, itu benar. Jadi apa motivasinya itu? Sebenarnya motivasinya nggak ada. Saya cuma pengen berterima kasih aja karena PIS. Karena dulu bisa dibilang saya datang di PIS ini dengan keuangan yang sedikit seperti itu dan PIS selalu memberikan saya kesempatan terus-menerus sehingga saya bisa mengulangi materi-materi yang ada di PIS ini dan saya memberikan mereka kesempatan jika mereka pernah mengambil kelas saya seperti itu mereka akan boleh masuk ke kelas saya berkali-kali walaupun 1 tahun kemudian mereka datang lagi ke PIS seperti itu mereka tetap bisa ikut. Luar biasa ini itu. Perlu diapresiasi. Berapa tahun sudah jadi teacher di sini, Mister? Pertama kali saya datang ke Pare ini 2010. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhan waktu saya mengajar atau lama saya mengajar itu kurang lebih 7 tahun. Mau ke 8 tahun seperti itu. Iya, Mister. Selain saya tanya terkait tentang kursusan, saya ingin tanya juga. Asalkan jangan yang macam-macam. Nggak macam-macam. Oke. Tips confident itu apa, Mister? Ini trial aja. Nanti kan kalau mau penasaran orang ini bisa di kelas kan. Oke. Sebenarnya banyak yang nanya, Mister, gimana sih caranya untuk mendapatkan percaya diri yang baik seperti itu?
Intinya satu, kita harus percaya kalau misalnya kita mampu. Ya, emang terkadang walaupun kita udah percaya terhadap diri kita, kita mampu segala macam, tapi terkadang ada yang namanya kita itu bakalan keganggu konsentrasi kita seperti itu dan membuat kita itu gugup. Untuk tips sendiri kembali kepada diri kita masing-masing seperti itu. Jadi nggak ada tips yang signifikan, maksudnya nggak ada tips yang harus A, B, C menurut saya. Nggak ada yang menurut saya ditentukan. Yes. Tapi Gitu. banyak jalan, seperti jalan ke Roma. Ya, gitu. Jadi untuk percaya diri ini nggak hanya satu cara, karena belum tentu cara si A akan cocok di cara si B. Cara si B akan cocok di cara si C, enggak seperti itu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing seperti itu. Kalau metode untuk fluensi itu gimana bisa? Nah, kalau misalnya kelancaran gini, saya punya sedikit pengalaman. Iya. Dan ini ya nyatanya seperti itu. Jadi ketika yang namanya kelancaran ini kita dapatkan dengan cara anak kecil belajar. Oh, shadowing bukan? Iya, bukan. Anak kecil belajar ini tidak melalui menghafal. Oke, mereka tidak menghafal vocab ketika mereka kecil seperti itu. Mereka hanya mendengarkan sesuatu dan mereka meniru. Oh. Jadi metode saya untuk mendapatkan kelancaran adalah yang pertama, perbanyak listening. Yang kedua, meniru. Meniru, ya. Oke. Dari dua hal itu kita bisa mendapatkan namanya pronunciation juga, kita dapat yang namanya vocab juga, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ini semakin menarik nih, Mister. Kayaknya pengen masuk kelas nih. Ini kawan-kawan juga ini pengen masuk kelas nih. Yang ada di daerah di luar kampung Inggris ini juga nih pengen masuk. Jangan lupa di mana, Mister? Peace, Kampung Inggris, ya. Pare. Oke. Jalan sebenarnya Peace ini ada kepanjangannya. Damai. Ada panjangan Ada lagi. kepanjangannya, bukan Gimana? arti kalau misalnya artinya damai ya. Damai. Jadi kalau misalnya Peace kepanjangannya Pare, saya lupa tuh apa. Ayo. Pare English Application Center. Kalau penasaran jangan lupa. Nanti jumpai Mr. Black. Oke. Jadi Mister ini udah lama sini. Berapa tahun tadi, Mister? Hampir 7 tahun. 7 tahun. 8 tahun, ya. Dulu pernah terpikir nggak jadi teacher, Mister? Gak ada sih niatnya. Gak ada sama sekali, nggak pengen jadi teacher, nggak tahu kenapa. Tapi nenek saya pernah bilang seperti ini, Bang, nenek pengen abang ini jadi dosen. Dosen. Nah gitu. Tetapi saya mikir kalau misalnya dosen berarti saya harus S2. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan saya kayaknya udah capek, menurut saya capek gitu belajar lagi seperti itu ya. Jadi ya udahlah, kayaknya emang tujuan saya hanya untuk mengajar saja. Iya. Gitu. Semakin mengajar itu investasi itu. Investasi akhirat. Akhirat lagi. Iya benar. Semakin banyak kita ngajar, ilmu kita terulang juga, Mister. Iya benar. Kemudian kan, Mister, kenapa kita harus pergi ke kampung Inggris? Itu kenapa harus pergi ke kampung ini? Kayak pertanyaan agak sulit sih. Agak sulit sih. Karena banyak banget kan ya kursusan-kursusan di luar sana. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang-orang dari luar kota, luar Jawa. Iya, jauh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau dari Aceh ya. Dari Aceh jauh-jauh sini. Jauh di sini. Sebenarnya kampung Inggris ini identik sekali dengan harganya yang murah. Oh, cakep. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa dibilang metodenya yang menarik dan materinya tidak membuat kita bosan. Ya, semua kursusan pasti mempunyai metode yang unik-unik seperti itu. Terus yang ketiga, lingkungannya, suasananya. Jadi suasananya di sini itu sangat mendukung untuk belajar. Nuansa belajar ya. Kalau di rumah nggak asik. Api-apian, yang petani asik gunung, lupa belajar. Betul. Jadi di sini ada partner berarti, sehingga belajar itu kita semakin semangat lah. Bener. Apalagi ada orang yang nyemangatin. Bener. Apalagi biasanya nih orang datang ke Pare nggak cuma mau belajar, nyari jodoh. Oh betul. Udah ada. Saya belum. Nanyanya yang lain aja ya, jangan tentang jodoh. Gitu. Jadi banyak juga yang teacher di sini nikah ya
Ya, ketemu Sama-sama. sama muridnya banyak. Iya. Sebenarnya saya Murid juga segitu. murid juga, sebenarnya saya pengennya dapat murid juga, tapi kok nggak dapat. Pelan-pelan. Hussein ada kali. Pelan-pelan, saudara. Iya. Kemudian kenapa ya kampung Inggris ini bisa eksis ya? Nah, jadi yang saya ketahui, Iya. jadi kampung Inggris ini pertama kali booming. Bisa menyebar ya, booming. Ya, booming itu di tahun 2000-an. 2002. 2000-an. Karena bisa dibilang Mr. Kellen ini adalah seorang pendiri kampung Inggris, yang mana Mr. Kellen ini dulunya salah satu murid terbaik juga di Gontor, dan Mr. Kellen datang ke Pari untuk menemui Ustadz Yazid. Iya, Zir. Ini sejarah berapa bahasa, banyak kali bahasa yang dihafal Ustadz saya. Yazid bisa. Ini menurut yang saya baca. Iya, menurut jadi kita nggak- ketahui. kalau misalnya salah saya mohon maaf Iya. seperti itu, karena ini yang saya tahu. Nah, Iya. jadi ada beberapa mahasiswa dari Jogja datang ke Ustadz Yazid, tapi berhubung Ustadz Yazidnya berhalangan hadir, jadi Ustadz Yazid meminta beberapa mahasiswa ini untuk datang ke Mr. Kellen. Sekian. Dan Mr. Kellen mencoba untuk mengajarkan mereka, dan mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh. Jadi mungkin mereka ini bilang kepada teman-temannya tentang pembelajaran di kampung Inggris, tentang Mr. Kellen ini segala macam, dan akhirnya sampai saat ini Jadi viral lah, sampai Iya. saat ini eksis selalu. Ya, karena kampung Inggris disebut dengan kampung Inggris karena di sini banyak sekali kursusan. Kurang lebih ada 100 kursusan, itu nggak hanya bahasa Inggris saja, ada bahasa Arab juga, kursusan bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, seperti itu, dan pastinya bahasa Inggris, banyak seperti itu. Selain orang-orang yang di Indonesia, ada nggak orang luar datang ke sini, Mister? Ada, tetapi nggak terlalu banyak seperti orang Indonesia. Adalah 1-2 orang seperti itu, ada yang datang. Kebanyakan yang saya tahu itu orang Thailand. Orang Thailand. Ya, tapi Thailand Belajar apa tuh? Bahasa Inggris. Inggris, ya. ya. Karena Thailand mana saya lupa, kalau nggak salah Patani atau mana Patani, gitu ya. Mereka datang ke Pare untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Dan mereka juga mau melanjutkan pendidikan mereka di universitas-universitas yang ada di Indonesia, dan mereka pengen belajar bahasa Inggris, jadi mereka kebanyakan datang ke Pare juga. Berarti kampung Inggris ini sudah sumbangsi keluar internasional, go internasional. Alhamdulillah, iya benar. Gitu. Nggak hanya di wilayah Indonesia, Nggak hanya di nasional, Indonesia. sampai keluar Dan terkenal. saya harap sih kampung Inggris ini terkenal sampai ke Amerika sana gitu. Iya, Karena biar diketahui kita. Ya, jadi banyak bule-bule yang datang, bahkan memberikan sedikit Support, ya. pendidikan seperti itu buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris seperti itu. Perlu pendidikan sekarang ya, Mister ya. Itu sangat-sangat perlu pendidikan. Tapi jangan lupa ke PIS, ke BIS. ke PIS, jangan kemana-mana. Pokoknya mau belajar kemana-mana. bahasa Inggris jangan kemana-mana. Maksudnya datang ke PIS aja buat belajar bahasa Inggris, karena banyak sekali kursusan-kursusan. Datang ke kampung Inggris dulu. Datang kampung Inggris, pilihnya PIS lah pokoknya. Iya. Jangan lupa kelasnya Mr. Black. Biasanya dijemput nggak kalau ke bandara? Kalau kan pergi? Kalau misalnya emang mereka minta dijemput, karena kita tidak mau menyediakan transportasi, Transportasi, ya. Tapi kalau misalnya mereka meminta untuk dijemput, kami bakal menyediakan kendaraan untuk menjemput mereka dari stasiun ke bandara seperti itu. Karena sebagian takut kalau cewek, umpamanya pergi saya sendiri kan, kalau nggak jumpa sama orang gimana? Kalau Ya. traveling panggil-panggil kan? Ya benar. Takut juga, pengalaman pribadi sih. Ya. Pas saya datang sini, pilih mana nih? Akhirnya cap-cip-cup langsung Ya. dipilih. Saya pernah beberapa kali bekerja di tempat seperti itu, tapi saya tidak merasa nyaman. Iya, nyamannya di sini. Iya. Berarti udah keluar pun pengen balik lagi Iya sini. benar, tempat ini emang nyaman banget loh. Iya, Kampung atmosfernya yang lengket ya. berbeda. Gitu. Kayak kita tidur, bangun tidur pengen tidur lagi. Kalau misalnya saya datang ke Pare, mau pulang, mau balik lagi. Iyalah, ada kawan-kawan saya juga sampaikan yang sudah pulang ke kampung, akhirnya datang lagi sini, yang dari Bekasi, yang dari Jawa Tengah juga ada. Iya. Udah berapa kali ke sini. Iya benar. Dan banyak yang kawan saya juga yang keluar dari kampung Inggris nih jadi sukses. Ada yang sudah di luar negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi menjanjikan ya Mister ya Iya, kalau benar. kita belajar di sini. Emang nuansanya tuh Nuansanya emang bagus banget untuk belajar seperti itu. Gitu. Suasananya segala macam sangat. Oke Mister, untuk closing nih, Oke. mungkin ada yang terakhir untuk disampaikan?
kepada pemirsa sekalian. Oke, pemirsa. Udah kayak iklan sebelah. Iklan sebelah. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar di kampung Inggris, terutama di kursusan-kursusan yang ada di kampung Inggris ini, jangan pernah kalian salah memilih tempat karena pertama belajar bahasa Inggris ini bukan di mana kalian belajar, tapi apa yang harus kalian pelajari. Mantap, cakep. Ya, cakep. Terima kasih, Mister, Alright. atas waktunya. Oke. Nanti kita insya Allah berjumpa kembali di lain yang waktu. Oke. Oke, terima kasih, Mister. Ya.